Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdul Halimus Janus Batudang dengan NIM 232021, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal atau mendownload Flutter di dalam PC atau desktop Windows. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke, dalam tutorial kali ini untuk penginstalan Flutter-nya ada beberapa aplikasi yang harus kita download dan kita install. Nah, pertama adalah VS Code atau tools VS Code. Yang kedua ada Android Studio. Kemudian yang ketiga ada Flutter SDK. Dan yang terakhir adalah Visual Studio. Langsung saja kita mendownload untuk aplikasi yang pertama yaitu VS Code. Kita langsung saja masuk ke browser. Cari VS Code download. Nah, di sini akan muncul website resminya. Nah, langsung saja teman-teman pilih yang Windows karena sini saya menggunakan Windows. Oke, downloadnya sudah berjalan. Silakan tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, di sini telah selesai untuk proses mendownload VS Code. Sekarang kita lanjut untuk mendownload aplikasi yang kedua yaitu Android Studio. Silakan teman-teman cari, searching saya di Google, kemudian akan masuk di webnya ini, dan kemudian teman-teman bisa langsung mendownloadnya di sini. Scroll ke bawah, checklist ketentuannya dan persyaratannya, kemudian download. Sini proses downloadnya telah berjalan. Silakan teman-teman tunggu sampai selesai. Oke, di sini telah selesai untuk pendownloadan Android Studio-nya ya. Sudah komplit. Sekarang kita akan lanjut untuk mendownload Flutter SDK-nya. Nah, untuk mendownload Flutter SDK ini kita bisa langsung mendownloadnya dari website resminya, atau teman-teman bisa searching aja download Flutter SDK. Nah, di sini akan ada websitenya. Langsung saja yang teman-teman klik yang ini, install Flutter, pilih custom setup, kemudian install manually. Di sini teman-teman pilih, karena sini saya menggunakan Windows jadi saya akan memilih Windows. Di sini sudah ada tahapan-tahapannya. Yang pertamanya teman-teman harus mendownload Git, kemudian text editor atau IDE. Ini tadi kita sudah mendownloadnya yaitu Visual Studio Code IDE-nya. Nah, ini dia Flutter SDK-nya. Teman-teman silakan klik dan proses download akan berjalan. Silakan teman-teman menunggu sampai proses mendownloadannya selesai. Oke, di sini telah selesai untuk penginstalan Flutter-nya, Flutter SDK-nya. Kemudian untuk aplikasi Visual Studio nanti belakangan saja kita install. Yang kita perlu lakukan sekarang adalah men-setup SDK-nya. Nah, silakan teman-teman masuk ke file manager, OSC atau OS utama di komputer teman-teman, biasanya itu OSC. Kalau sini saya menggunakan partisi C. Nah, di sini teman-teman silakan membuat folder baru dan beri nama src. Nah, setelah src, teman-teman masuk lagi, kemudian buat folder baru lagi dan beri nama Flutter. Setelah itu teman-teman masuk lagi di sini. Nah, di sini akan kita pasang nanti hasil ekstraksi daripada Flutter SDK yang telah kita download tadi. Nah, teman-teman bisa ke tab download, kemudian pindahkan file yang sudah kita download tadi ini, rar, atau teman-teman bisa langsung ekstrak saja, terserah.
kemudian masuk ke file yang sudah kita buat tadi, itu di source atau src, kemudian Flutter. Nah, di sini silakan di paste, kemudian di ekstrak. Nah, teman-teman di sini silakan pilih extract here dan silakan menunggu sampai proses ekstraksinya selesai. Oke, ini sedikit agak lama karena ukurannya juga sekitar 1 GB size-nya, jadi teman-teman bersabar saja. Oke, di sini telah selesai ya. Sini sudah kita ekstrak. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman silakan masuk ke dalam folder yang telah diekstrak, kemudian blok semua file atau folder yang ada di sini, file dan folder maksud saya, atau langsung saja Ctrl A, kemudian teman-teman cut dan masuk ke folder Flutter ini. Nah, jadi isi dari Flutter ini teman-teman pindahkan ke luar sini, yang satu tempat dengan file RAR-nya tadi ya. Silakan teman-teman tempel. Sampai selesai. Nah, di sini telah selesai. Sudah di paste semua di sini. Nah, untuk folder ini kan sudah kosong. Teman-teman hapus saja. Sama yang ini. Silakan teman-teman hapus untuk agar tidak memenuhi penyimpanan teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman silakan masuk ke dalam folder bin yang ada di dalam hasil ekstraksi tadi. Di dalamnya ada folder bin, teman-teman buka ini, kemudian copy path-nya, path ini di copy, kemudian buka environment variables. Nah, edit the system environment variables. Silahkan teman-teman buka, kemudian environment variables. Nah, di sini kita akan menambahkannya ke dalam path. Di sini ada dua path di sini dan di sini. Nah, yang akan kita edit adalah system variable path, bukan user variable path. Nah, jadi bukan di sini ya, tapi di sini. Kemudian klik edit, klik new, atau bisa juga klik langsung di sini berkali. Nah, paste tadi path di folder bin. Nah, sini sudah saya paste, kemudian klik OK, dan hijau klik OK. Nah, untuk selanjutnya kita akan menginstal IDE yang sudah kita download tadi atau Visual Studio Code. Langsung saja sini accept dulu tadi. Nah, accept saja di sini. Nah, create membuat icon desktop untuk ditampilkan di halaman awal desktop, kemudian install. Oke, di sini telah selesai diinstal ya teman-teman. Unchecklist saja dulu ini karena kita masih akan menginstal Android Studio. Klik finish, kemudian kita akan menginstal Android Studio-nya. Akan diklik saja file yang sudah di-download tadi. Oh ya, di sini saya sarankan teman-teman agar mendownload semua versi dari IDE ini, VS Code, Android Studio, dan Visual Studio dengan versi yang paling terbaru semuanya, agar fitur-fitur yang didapatkan juga nanti itu sudah up to date. Namun teman-teman sesuaikan juga dengan spesifikasi komputernya. Kalau di sini laptop saya sudah RAM 16, jadi mungkin sudah mampulah untuk menjalankan semua aplikasi ini dengan baik. Sesuaikan saja dengan spesifikasi laptop teman-teman semuanya. Oke, di sini jangan lupa klik OK untuk penginstalan Android Studio-nya. Nah, di sini kita masuk ke Android Studio Setup.
Ini next saja, kemudian install. Oke, di sini penginstalannya sudah komplit, sudah berhasil. Silakan teman-teman klik next dan jangan dulu untuk menjalankan Android Studio-nya. Oke, jika penginstalan Android Studio tadi sudah berhasil, sekarang teman-teman silakan membuka Visual Studio Code-nya. Nah, kita akan mencoba menginstal project Flutter di sini. Caranya yaitu teman-teman silakan tekan tombol F1. F1 maka akan muncul di sini Flutter New Project, atau kalau belum ada muncul di sini silakan teman-teman ketikkan saja Flutter New Project. Nah, silakan teman-teman klik, kemudian pilih application. Nah, di sini teman-teman silakan pilih folder mana yang akan teman-teman jadikan untuk menyimpan project teman-teman. Di sini saya membuat folder saya sendiri dengan project Flutter. Nah, kemudian kita select folder yang kita pilih ini. Nah, di sini masukkan nama aplikasi yang teman-teman ingin membuat. Di sini saya akan memberi nama test application saja. Ini terserah teman-teman mau kasih nama apa untuk nama project ini. Nah, kalau sudah, tekan enter. Nah, di sini oh ya, teman-teman jika baru masuk di VS Code-nya, jangan lupa menginstal extension dari Flutter, yaitu Flutter. Nah, di sini karena saya telah mendownloadnya, jadi di sini dia langsung bisa menginstal package project Flutter-nya. Jangan lupa teman-teman menginstal ekstensi ini karena ini sangat diperlukan, dan juga ekstensi Dart. Nah, silakan teman-teman mendownload kedua ekstensi tadi dan coba membuat project dengan langkah-langkah yang barusan tadi saya peragakan. Oke, sini silakan kita menunggu untuk pembuatan package projectnya. Sini sementara dibuat package-nya. Oke, di sini telah selesai untuk penginstalan atau persiapan project Flutter-nya. Sini sudah ada folder-folder atau file-file yang diperlukan untuk download. Nah, selanjutnya kita akan mengecek apakah sudah tidak ada error untuk project kita ini dengan cara menjalankan flutter.py di terminal VS Code teman-teman. Kita cek. Nah, sini masih ada error ya. Oke. Nah, disinilah kita akan mendownload yang namanya Visual Studio, karena ini errornya adalah Visual Studio not installed. Nah, karena di Visual Studio ini kita akan diminta untuk menginstal yang namanya Desktop Development with C++ Workload. Nah, jadi kita diminta untuk menginstal workload ini dari Visual Studio. Oke, teman-teman bisa follow link saja yang ada di sini. Nah, terus teman-teman download Visual Studio. Kemudian download Visual Studio yang Community. Tunggu sampai selesai. Oke, di sini selesai. Silakan teman-teman jalankan saja filenya. Nah, sini klik continue. Untuk installernya berjalan.
Oke, kita sudah masuk ke dalam aplikasi Visual Studio Community. Yang harus kita lakukan di sini adalah seperti yang Aaron tadi katakan, please install desktop development with C++ workload. Kita akan mencari workload dengan nama desktop development with C++. Nah, yang ini ya. Silakan teman-teman checklist dan pastikan tidak ada workload lain yang terchecklist karena kita hanya ingin mendownload workload yang ini saja. Oke, setelah teman-teman checklist, silakan teman-teman install. Di sini akan memakan waktu cukup lama karena filenya yang akan diinstal juga cukup besar ya. Di sini 2,99 GB. Jadi di sini saya akan skip saja biar tidak terlalu lama videonya. Oke, di sini telah selesai untuk penginstalan workload-nya tadi yang dari Visual Studio Installer. Teman-teman silakan close saja ini. Kemudian kita kembali ke Visual Studio di project kita yang telah dibuat tadi. Kemudian kita cek ulang dengan menjalankan perintah flutter.top. Ini harusnya sudah tidak ada errornya ya guys. Nah, no issues found. Artinya project ini sudah bisa teman-teman jalankan. Nah, sekarang kita ke Android Studio. Sebenarnya dari Android Studio-nya ini kita hanya akan mengambil emulatornya. Karena di sini emulator yang ada hanya emulator bawaan, yaitu Windows Chrome dan Edge, yang mana itu masih berbasis web. Dan teman-teman silakan membuka aplikasi Android Studio. Nah, di Android Studio ini di sini saya sudah ada beberapa project, tapi teman-teman kita akan membuat project baru. Di sini terserah, saya akan memilih empty views activity saja. Kemudian ya saya kasih nama application saja karena di sini kita hanya akan mengambil emulatornya. Ini juga sebenarnya teman-teman tidak perlu membuat project baru lagi jikalau teman-teman sudah ada project. Yang penting sudah masuk ke halaman ini. Nah, yang perlu kita lakukan adalah masuk ke SDK Manager. Di sini kita akan mendownload SDK platform yang memiliki API level di atas 36. Di sini saya telah menginstalnya ya. Jikalau teman-teman belum menginstalnya atau masih kosong kayak gini belum di checklist, teman-teman bisa checklist. Namun ini saya sudah memilih SDK platformnya yang versi API 36 ke atas. Nah, jika teman-teman sudah di bagian ini, silakan teman-teman ke tab SDK Tools. Nah, yang perlu teman-teman install di sini bisa teman-teman lihat di website ini. Teman-teman bisa searching saya di pencarian Flutter Setup Android Development. Nah, akan diarahkan ke sini, klik yang ini, yang dari Flutter Web. Nah, kemudian kita akan mengikuti langkah-langkah ini. Yang pertama, pilih sistem operasi. Di sini saya menggunakan Windows, jadi saya menggunakan Windows. Di sini install Android Studio sudah kita lakukan tadi ya. Kemudian jalankan. Kemudian buka SDK Manager. SDK Manager yang dimaksud ini adalah yang ini, yang telah kita buka ini. Ini adalah SDK Manager. Kemudian, nah di sini verify that the first entry with an API level of 36 telah dipilih atau has been selected. Jadi di sini kita diwajibkan untuk memilih SDK platform yang memiliki API level 36 ke atas. Kita kembali lagi. Nah, jika sudah, tekan apply. Kemudian kita pergi ke SDK Tools tab. Nah, inilah yang akan kita download dari SDK Tools tab ini. Tools tab itu yang mana? Yang ini. Karena di sini saya telah mendownloadnya, jadi saya sudah tidak perlu lagi untuk melakukan penginstalan ulang. Namun di sini ada update ya, jadi saya centang atau saya checklist. Di sini kita melihat yang hal yang perlu di-download adalah Android SDK Build Tools. Android SDK Build Tools ini, silakan teman-teman checklist kalau belum di checklist.
kemudian Android SDK Command Line Tools, ini silakan teman-teman checklist juga. Kemudian Android emulator ini ya. Kemudian Android SDK Platform Tools, ini Android SDK Platform Tools. Kemudian CMake dan NDK, CMake dan NDK. Oke, jikalau sudah teman-teman checklist semuanya, silakan teman-teman apply dan oke. Di sini Android Studio-nya akan mendownload tools-tools yang telah kita pilih tadi. Silakan menunggu proses instalasinya hingga selesai. Nah, di sini untuk penginstalan SDK toolsnya telah selesai. Di sini saya menginstal Android emulator atau update tadi ya, karena saya telah menginstalnya sebelumnya. Namun jikalau teman-teman baru menginstal tadi semua toolsnya, mungkin waktunya akan agak lama karena itu akan mendownload beberapa tools yang memiliki ukuran yang berbeda-beda dan memiliki ukuran yang lebih besar. Oke, di sini silakan klik finish, kemudian apply ya, apply terus klik OK. Nah, selanjutnya teman-teman pergi ke device manager. Nah, di sini belum ada device, kita akan buat saja yang baru dengan cara klik icon tambah ini, kemudian create virtual device ya, bukan remote device. Oke, silakan teman-teman tunggu. Nah, di sini telah muncul beberapa tipe handphone yang bisa kita gunakan sebagai virtual device kita untuk melakukan debugging nantinya. Nah, di sini saya akan memilih Pixel 9 Pro saja. Kemudian next. Nah, di sini finish. Oke. Sudah ada emulator yang muncul di sini atau sudah ada virtual device. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah kembali ke Visual Studio Code. Kemudian kita akan cek di sini ya, di device. Nah, di sini telah muncul untuk emulatornya atau virtual device-nya. Silakan teman-teman pilih, terserah yang ini atau yang ini. Perbedaannya, kalau ini dia mengaktifkannya seperti HP sungguhan yang dimana dari proses booting awalnya, intinya dari cold bootnya. Kalau ini dia langsung ke halaman utama. Oke, di sini telah muncul ya untuk emulatornya. Nah, sebenarnya emulator ini kita download untuk apa? Ya, ini kita download untuk menjalankan project kita. Jadi emulator ini digunakan untuk debugging. Nah, di sini ada beberapa cara untuk melakukan debugging. Bisa melakukan virtual seperti ini. Bisa menggunakan virtual device. Kita buka di laptop dan bisa kita gunakan debugging menggunakan HP kita. Jadi nanti kita akan menggunakan opsi pengembang dan mengaktifkan USB debugging untuk melakukan debugging di HP Android kita. Di sini saya akan memperlihatkan caranya. Bagaimana caranya untuk melakukan debugging di virtual device. Bagi teman-teman yang mungkin sudah pernah melakukan pemrograman di Android Studio pasti sudah mengerti akan emulator-emulator ini ya. Namun di sini saya akan menjelaskan saja kembali fungsi dari emulator ini di Flutter yang akan project Flutter yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada dua cara untuk menjalankan virtual device ini. Bisa dengan menggunakan Android Studio atau bisa langsung dari sini, atau bisa tanpa menggunakan Android Studio atau bisa tanpa membuka Android Studio. Nah, kita mulai dulu dari yang tanpa menggunakan Android Studio. Kalau tanpa menggunakan Android Studio, teman-teman tinggal klik ini device yang ada tulisan no device jika belum ada device yang terpilih. Terus teman-teman pilih emulator mana yang akan teman-teman gunakan. Atau di sini cuma ada satu emulator ya, karena di Android Studio saya hanya menambahkan satu emulator ini saja. Kemudian teman-teman silakan klik emulatornya. Tunggu hingga emulatornya berjalan.
sini emulator saya sepertinya agak ada masalah ya, tidak muncul emulatornya. Nah, jadi saya sarankan teman-teman untuk menjalankan emulatornya dari Android Studio saja ya, supaya terhindar dari hal-hal seperti ini juga. Tidak bisa dijalankan, tidak mau muncul, jalan di latar belakang namun tidak muncul. Kemudian jika sudah terjadi seperti ini ya, teman-teman tunggu saja proses ini selesai. Kemudian nanti teman-teman close dari sini saja untuk menutup emulatornya. Jadi cara ini bisa teman-teman lakukan, atau coba teman-teman coba saja di laptopnya. Kalau bisa ya gunakan yang ini saja, terserah pakai yang ini atau yang dari Android Studio, tapi saya sarankan yang dari Android Studio saja supaya terhindar dari masalah seperti ini ya. Nah, ini gagal karena tidak muncul, bukan karena tidak muncul, karena ini mungkin ada masalah lain, jadi tidak terkonek emulatornya. Oke, teman-teman close saja ini ya. Oke. Kemudian untuk Android Studio-nya bagaimana caranya untuk menjalankan emulatornya? Sangat simpel ya teman-teman, tinggal start saja emulatornya. Oke, di sini untuk melihat running device-nya yang berjalan, teman-teman masuk saja dari device manager ini. Kita bisa melihat running device-nya itu di sini. Jadi emulatornya akan muncul di sini untuk tampilan emulatornya. Sini sudah berjalan ya. Sekarang bagaimana caranya? Ini akan otomatis terhubung ya teman-teman, jika kita menjalankan project ini. Nah, agar lebih fleksibel teman-teman, atau tidak berpindah-pindah tempat lagi, teman bisa ambil atau tekan window ini untuk memisahkan dari Android Studio. Kemudian teman-teman satukan saja dengan tampilan VS Code monitornya tadi. Teman-teman upload seperti ini. Oke, jadi di sini telah terhubung ya untuk emulatornya. Oke, maksud saya emulatornya telah berjalan dan siap digunakan. Sekarang kita akan mencoba menjalankan project ini dengan perintah Flutter Run. Nah, jika kita sudah menjalankan emulator ini, maka otomatis di sini yang akan muncul adalah nama dari emulator ini, Google Pixel Pro XL API 36. Nah, di sini telah di sini telah berjalan ya. Nah, ini telah muncul tampilan demo homepage-nya atau tampilan awal dari project Flutter yang sudah kita install ini. Nah, sini telah berhasil ya. Oke, jadi sekian tutorial dari saya untuk bagaimana cara menginstal project Flutter di dalam laptop atau desktop Windows. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat dan selamat sore.